Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya dengan hidayah, izin ridhonya, sehingga kita dapat menjalankan amal perintahnya, beribadah perintahnya. Sampai saat ini kita dikaruniai nikmat sehat, nikmat berkah, hayat, hidup dalam hidayah dan karomah alam dunia dan akhirat. Insya Allah bersalam kita tak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan kalam asyhadu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita berbagi ilmu dan wawasan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah menjadi pedoman bagi umat dalam rangka mencari kebenaran dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, marilah kita sama-sama berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, lebih khususnya kepada pengertian terhadap kata Rob di dalam ibadah, terutama dalam amaliyah. Sering kita dengar kata-kata Rob atau disebut dengan Robi atau penguasa. Sebetulnya siapa yang berkuasa yang disebut Rob itu? Siapa sebetulnya yang menguasai dan yang berkuasa dengan panggilan kemuliaan, yaitu Rabb, yaitu menguasai dan berkuasa. Kita lihat dari kajian sifat-sifat Allah pada diri kita. Kita pedomani kepada surat Al-An'am ayat 165, yang mana di sana ditekankan kepada sebuah wujudnya Allah untuk berkuasa dan menguasai, yang akan dibekali derajat yang sangat tinggi. Ini yang dikatakan Rob. Apakah kita turun ke muka bumi dalam menguasai, atau sebaliknya kita dikuasai? Inilah yang harus dipastikan. Apakah kodrat Rob itu sudah nyata pada diri, dan kenyataan Rob itu adalah diri? Qul a'udzu birab bin nas. Sudahkah kita melihat dengan nyata, bahwasan yang Rabb itu adalah nas,
Nasnya siapa? An-nasu arullahu, yaitu kemanusiaan yang berwujud pada sifat Tuhan, yaitu dikatakan sebuah hayatullah, sebuah hidupnya Allah yang menguasai kehidupan. Hidupnya Allah adalah yang berasal dari yang menghidupkan. Qayyumnya Allah, qayyum, bukan berasal dari langit dan bumi. Hidupnya Allah dan memiliki kehidupan, yaitu kehidupan yang berasal dari Allah. Ini dinamakan hayat, hayyun, qayyum. Itu yang dikatakan Rabb. Tapi apabila memang kita gagal di dalam menjalankan kekuasaan dan berkuasa untuk tujuan pertama mentertibkan segala makhluk, alam, umat, menjadi pimpinan dari segala yang hayat, segala yang wujud, segala yang hidup, alam. Ini tujuan berkuasa dan menjalankan kekuasaan siapa? Kekuasaanku, kekuasaan aku yang ingin menjadi Allah. Tapi apakah kenyataan sampai di bumi, di alam dunia, keanekaragaman yang dia lihat, cipta rasa yang berbeda yang dia nikmati, akhirnya dia dikuasai sehingga masuk ke dalam peraturan-peraturan kehidupan. Apa peraturan kehidupan? Tidak enak miskin lebih enak kaya, tidak enak bodoh lebih enak pintar. Dibalik, biarlah bodoh asal kaya, biar enggak sekolah asal pintar. Inilah orang yang menghalalkan, karena dia sudah masuk ke dalam kekuasaan insaniyah, insani, sehingga insanunya jadi lemah. Itu yang kita hindari para hadirin dan jamaah sekalian. Rabb adalah binas, wujudnya manusia, batinnya manusia, batin Rabbnya itu. Artinya Rabb adalah batinnya Allah yang berkuasa, seperti yang pernah kita kaji di tayangan sebelum ini. Ini yang dikatakan Rabb. Karena dia kelamanan sudah lama merasakan di alam kehidupan, lupa akan kodrat yang hidup. Karena saking menikmati kehidupan, lupa siapa yang hidup. Ditambah lagi lupa kepada siapa yang menghidupkan. Nah, ini akan terjadi kealpaan kepada Tuhan. Ini terjadi kealpaan kepada Allah. Maka waktu dia kembali kepada Allah, ditanya, Man Rabbuka? Rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu menandakan siapa yang menguasaimu. Apakah kamu yang menguasai? Karena sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-An'am 165 tadi. Ketentuan Allah sangat cepat. Tidak akan menunggu kapan kamu sanggup menjadi kekuasaan dan berkuasa atas nama Allah. Karena dalil akal dan nafsumu akan melemahkan. Karena iblis lebih senang dan bahagia
melihatmu dikuasai oleh dunia. Harusnya menjadi tuan dan bisa menjadi pembantu. Pembantu yang menjadi tuan, tuan menjadi pembantu. Inilah yang hidup menyembah kepada kehidupan. Maka kita harus mendirikan sendi-sendi ketuhanan Rabbnya sebagai hayatnya yang nyata. Menjalankan hayatnya Allah dan berkuasa Rabb. Mari kita nikmati dengan surat tentang diri kita. Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana kita mengamalkan surat itu menjadi suatu kekuasaan yang kita saksikan bahwa kita sudah dikuasai dan kitalah yang akan menguasai semuanya, karena kita adalah sebuah wujud yang diperintahkan mengurus alam dan makhluk di muka bumi dengan kodrat khalifatullah. Dengan demikian tercapailah tujuan dan maksud perjalanan batin menuju alam nyata, dikatakan alam insan. Kalau menjadi alam insan, menempuh alam insan, kodrat ketujuh dari tajalli wahadah hadiah dan wahadah ini adalah menyatakan ketuhanannya pada masa insan. Maka dalam masa insan inilah kita harus tetap menjadi insannya Allah dengan insanunya. Jangan kita berpindah kepada insani dan insaniyah. Karena apa? Karena kita bukan sebuah kehidupan. Kita adalah hidup kodratnya Allah dalam wujudullah. Kalau kita terlihat maujudnya maujudullah. Kalau kita ada bukan dilahirkan tetapi wujudullah. Wujudullah, wujudullah, maujudullah. Inilah Rabb. Mari kita jalani dan kita kaji dan kita pahami. Bagaimana supaya betul-betul yang kita sampaikan ini adalah kodratnya semata. La maujudun illallah. Dengan demikian selalulah mengingat masa lalu, karena masa lalu kita adalah Tuhan asal mula diri jadi. Awalul wajibin alal insani huwa mafifatul illahi biizdiqani. Pertama-tama yang wajib bagi umatku adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Baru dia memiliki pengenalan agama. Awaludin ma'rifatullah. Terakhir pada hayat alif ketiga. Awalul wa'lal fil akhirun. Di mana kamu berawal, di situ kamu berakhir. Insya Allah. Alhamdulillah akhirul kalam. Mudah-mudahan semua kalam ini bisa menjadi pedoman dan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.